Makanya Sayyidina Umar ketika beliau dibunuh orang, itu pertanyaan pertama, dia pernah sujud enggak? Enggak pernah. Andai kan dia pernah sujud, maka saya tidak berani masukkan dia masuk neraka. Takutnya dia protes sama Allah, ya Allah saya pernah sujud, kenapa harus di neraka? Atau Umar ditanya Allah gini, Umar, kue ridho wong sing tahu nyembah aku kemudian dia di neraka. Kayak apa? Jadi makanya Umar ketika wafat ngintikan apa? Alhamdulillah alladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdah. Ya, jadi saya mohon sekali jadi majelis ini sebagai majelis mubarak, caranya tauhidnya dibenarin. Apa tauhidnya dibenarin? Jadi Allah itu adhaka wa abka, Allah itu al-hadi, Allah itu ar-razzaq. Sehingga Menteri Ekonomi mbok salah rumusnya lah wong tetep mangan. Mergo Allah itu ar-razzaq. Mbok negara dikelola keliru lah wong tetep mangan, wong Allah itu ar-razzaq. Kiai rada akeh sing di masalah. Tapi ya tetep agama ini jalan. Lho andai kan syaratnya agama ini kiai ini bener. Wah ya repot. Kowe iso bayangno masakom bener terus. Tapi agama ini berkali-kali coba di TV itu banyak nyun sewu, ada ustadz, ada kasus apa, ada kiai, kadang ada masalah hukum. Agama ini jatuh ndak masalah. Padahal di TV itu sudah dinasionalkan kan, ada kiai terlibat kasus hukum atau ustadz tertangkap karena melakukan apa itu. Tapi enggak ngefek karena agama ini bisifdillah wa biriayatillah. Sama. Negara mana-mana kadang manajemen ekonominya enggak jelas, tapi masyarakat ya makan karena Allah Razzaq. Sama, aku kancanan Mas Akom ngeluh, tapi Allah adhaka, akhirnya iso guyu. Padahal orang untungnya blas kancanan dene. Tapi karena Allah itu adhaka. Nah kita dengan istri yang kita cintai, dengan keluarga kadang yang nangis. Karena Allah itu zat yang bisa memberi abka. Wa annahu wa adhaka wa abka. Terus wa annahu wa amata wa ahya. Kita tidak ingin mati. Wah ya mati saja karena kita objek. Nah, hidayah itu seperti itu. Allah al-hadi. Apa? Allah itu kayak apa Korea, negara ateis. Enggak kebayang di sana ada ngaji Aqidatul Awam Mabadi' Fikih. Sekarang banyak. Saya tuh kalau beli Aqidatul Awam kerdusan tak kirimkan ke Korea. Sebelum saya ke Korea, karena sebagian santri saya di Jogja. Di sana ada ngaji Aqidatul Awam, ngaji Takrib. Bahkan saya di sana dilagokno sakduna fid dunya. Kayak apa Allah kalau ingin bikin hidayah? Karena Allah itu al-hadi. Wong Indonesia digerakno seneng duit. Bareng wis seneng duit mau apa? Korea. Setelah di Korea tersiksa karena enggak ada tempat sujud. Akhirnya urunan. Segampang itu kalau Allah mengendaki. Itu enggak dibenem MUI, enggak dibenem. Karena Allah al-hadi. Jadi saya mohon sekali tauhid ini dibenerin dulu. Allah tetap al-fa'ilul mukhtar, apa? Al-fa'ilul mukhtar. Sehingga Allah mensifati dirinya adhaka. Mbok kamu bendung kayak apa, orang ngaji saya tetap guyu. Sekarang iso mbuli saya. Oh, Gus Bab ngaji sejak guyu. Allah yang memberikan guyu kamu itu. Andai kan sesuai status kamu, kowe ora ngarep guyu. Utang akeh, jatuh tempo, bojo ora percaya. Gede-gede ya, kayak paham. Nah, sehingga Rasulullah kalau kita meyakini syafaatu Rasulullah SAW, itu cara berpikir harus kita balik. Misalnya begini. Wong Islam nakale ngono, penggaweane maksiat kok disyafaati Kanjeng Nabi kurang penggawean. Caranya berpikir jangan gitu. Kalau gitu kayak mari mangkel, wong nakale ngono kok untuk syafaati Kanjeng. Tapi cara berpikir gini. Syafaatu Rasulillah itu wasi'ah, luas sekali. Syafaatu Rasulillah ghairu munhasirah, tidak terbatas. Syafaatu Rasulillah itu lebih sakti ketimbang dosanya umatnya. Semua ulama dulu kalau nyifati Allah juga gitu. Allahumma misalnya, maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Ya, yang misalnya yang pakai mutakalim ya Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min amali. Jadi jangan kitanya dulu. Kalau kitanya dulu kan nyifati kita dosa banyak. Itu sama ndak usah ngaku sudah tahu semua. Tapi nyifati pertamanya apa? Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min. Sehingga dari nyifati maghfiratullah yang wasi'ah, yang tidak terbatas, kemudian kita sah mengatakan bahwa ahlul maksiat pun mungkin atau berhak dapat ampunan. Sama. Syafa'atu Rasulillah itu ghairu munhasirah. Syafa'atu Rasulillah itu wasi'ah. Sehingga sahlah riwayat syafa'ati li ahlil kabair min ummah. Itu bukan menyangkut melegalkan kabirah.
Bukan menyangkut mengesahkan orang Islam dosa besar karena nanti dapat syafaatnya Rasul. Cara berpikir jangan gitu. Nanti kamu mentasjek memberanikan orang melakukan maksiat berdasar iktimat syafaati Rasulin. Itu jangan gitu cara berpikir dibalik apa? Syafa'atu Rasulullah ausa'u wa ausa'u. Sangat lu. Sehingga saking luasnya sampai yang tukang maksiat saja kebagian. Sama rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah. Rizkinya Allah ya wasi. Sampai wong nganggur ya iso mangan ngono. Lah begitu juga rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah. Sampai wong sing sumpek utange akeh ya iso guyu ngono. Tapi kalau dibalik, misalnya saya diprotes kiai, saya pernah juga diprotes. Gus umat kok mbok latih guyu, padahal mereka maksiate akeh, hutangnya akeh gini-gini. Karena kamu menyifati orangnya. Kalau menyifati orangnya sampean guyu haram. Utang jatuh tempo, sampean gak mikir dosa ndak? Dosa. Jadi kiai muridnya goblok kok kiai kurang tahajud itu ya dosa. Jadi kiai kok muridnya goblok tenang wae. Sementing untuk sowanan itu amatir ya gini. Mestinya cara berpikir dibalik. Rahmatullah wasi'ah. Rizquhu ya wasi', fadluhu wasi'. Sampai wong sumpek wae iso guyu. Sehingga kita ini sudah objek. Loh kita ini tidak subjek. Di alam raya ini kita tidak subjek, tapi apa? Objek. Makanya saya berkali-kali mengatakan, mbok kayak apa sumpeknya kita, tetap wong iso guyu. Karena apa? Allah mensifati dirinya wa annahu wa adhaka wa abka. Allah itu adhaka, zat yang memberi orang iso guyu. Wa abka lan zat sing maringi wong iso nangis. Karena sifatnya Allah Ta'ala pasti nafidzah. Sifatnya Allah Ta'ala pasti terjadi. Dan kita objek. Makanya wong sumpek utange akeh, bojo ora percaya, tangga ora percaya, oh nak guyu banter-banter. Karena Allah ku adhakadat sing maringi guyu. Wa abka. Sudah presiden, sudah gubernur, sudah menteri. Nak Allah kepengin nangis no yo. Nangis. Coba ngeluhnya apa kalau misalnya jenengan seorang mantan presiden atau mantan gubernur. Kadang anaknya calonan RT mbok menang bondak. Ngeluhnya apa orang alim misalnya, alim alama, anaknya mau jadi jurumiyah ra iso. Susah. Kaya raya anaknya jadi pasien susah. Allah punya cara untuk abega, untuk bikin orang nangis. Nah karena kita ini objek, pasti sesumpek apapun orang yang bisa tertawa ya bisa nangis. Makanya banyak ulama yang enggak terlalu serius mikir agama ini. Bukan karena dablek enggak, karena Allah mensifati dirinya Al-Hadi yang memberi petunjuk. Kita enggak ditunggoni Kanjeng Nabi, enggak ditunggoni Wali Songo, enggak ditunggoni para alawin yang dulu. Enggak ditunggoni Habib-habib yang kayak Said Abdul Al-Haddad. Tapi karena Allah itu Al-Hadi yang memberi petunjuk. Dan sifatnya Allah Ta'ala la bidda wa ayat entakuna nafidah. Sifatnya Allah pasti nafidah. Amerika kayak apa liberalnya. Sekarang trennya juga banyak yang masuk Islam. Kampung-kampung pedalaman enggak ada kiainya, cukup mudin. Kadang membawa agama itu orang yang ke situ mau nyari kayu. Orang di pedalaman Kalimantan, Sulawesi itu pertama itu nyari kayu. Tapi bawaan hidayat, lama-lama bikin masjid. Saya pernah di Korea, ke sana orang nyari uang. Niatnya juga nyari uang. Tapi akhirnya tersiksa kalau enggak bikin masjid. Karena apa? Karena Allah itu Al-Hadi, zat yang memberi petunjuk. Nah, kamu tidak usah khawatir. Agama ini pasti jalan ila yaumil qiyamah. Karena Allah Al-Hadi. Sama. Mbok kamu umat mbok weden-wedeni kowe ku amalan ora mesti ditampa. Nek ora ditampa mlebu neraka. Ngono mulai ngaji ya tenang ae. Tenang, ini santai. Bahkan kadang bilang gini, Pak Yai tadi gak bener. Masa ngecap orang mlebu neraka. Kita yang masyarakatnya gak tahu pintunya. Kayaknya tahu pintunya. Karena orang itu punya cara. Lho ya betul. Orang Bedui itu kalau ngaji sama Nabi itu lebih unik timbang yang soleh, timbang yang pinter. Sehingga banyak ilmu itu ditemukan dari orang Bedui. Karena cara berpikir itu aneh. Kalau orang soleh, orang waras kan berpikirnya ada aneh, standar. Jadi orang Bedui itu aneh. Pernah suatu saat Rasulullah itu khutbah, cerita kiamat. Wah dahsyatnya kiamat kayak apa. Semua orang diam nangis semua. Orang Bedui enggak, lebih cerdas. Ini Nabi itu aneh, cerita kiamat kok ada tanggalnya ini gimana. Orang nangis semua karena dahsyatnya kiamat kayak gitu. Bumi dihancurkan, wus. Pantas sudah nangis dewi-dewi. Ya ono sing nangis pabrik banyune macam-macam ya. Ini kalau kiamat gimana? Ini perjalanan air kemasan saya kan orang mikir.
Mikir dewe-dewe gitu. Tapi ini enggak. Orang Bedui cara berpikir tuh enggak. Malah ya Rasulullah mata saat. Engkau itu cerita kiamat tapi enggak jelas tanggalnya. Kalau cerita kiamat ya harus jelas dong kapannya. Jadi unik. Jadi cara berpikir sahabat kaget semua loh. Kaget. Karena enggak kepikiran. Nabi A'radu itu mengabaikan. Banyak sahabat yang menganalisis lam yasma kan. Nabi memang enggak dengar sehingga mengabaikan. Ada yang analisis lagi sami'a wa kariha. Sebenarnya Nabi dengar cuma enggak berkenan karena tengah-tengahnya khutbah kok tanya. Tapi si Arabi ini cerdas. Masuk akal kan? Misalnya mau pilihan presiden, orang mesti tanya kapan kan gitu. Ya kan? Mau ganti presiden atau ganti bupati, takarannya orang kan kapan? Kayak Mas Akom jadi wali ndak? Pertanyaannya kan kapan? Kalau jatuhnya kan sudah ya. Sehingga tanya, mata sa'ah ya Rasulullah. Lama-lama Nabi diangen-angen. Bener juga orang ini. Saya cerita kiamat kok gak jelas kapannya. Ini Nabi menjawab. Tapi karena Nabi orang-orang yang sangat pinter, tanya balik. Ma'adat talah. Lalu kalau kamu berani tanya kiamat kapan, saya tanya balik. Ya persiapan kamu apa? Jawabnya santai saja. Fawwah ma'atatulah kabira sholatin wala siyamin walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Saya enggak menyediakan apa-apa, sholat saya biasa aja, maksudnya standar. Ya kira-kira 5 waktu pas. Ya jenis saya lah kira-kira. Wala kabira siyamin, dan saya puasa ya standar saja pas. Walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Tetapi saya mencintai engkau ya Rasulullah. Jawabannya Nabi apa? Almar'u ma'aman ahabba. Sebagian riwayat anta ma'aman ahbabta. Jadi hadis itu populer tuh barokahnya wong desa. Andai kan dia punya etika, maka sowan dulu tanya 4 mata. Itu jadi hadis ahadi. Tapi barokahnya dia selonong di depan umum. Zaman Nabi khutbah itu jadi hadis mutawatir. Jadi kadang barang baik itu barokahnya orang yang enggak baik. Maksudnya su'ul adab. Tanya gitu kan su'ul. Tapi itu barokah. Akhirnya hadis itu mutawatir. Karena didengar ribuan sahabat yang mendengarkan khutbahnya Rasulullah. Tapi kalau hadis itu satu-satu kan. Khossoni bidzalika Rasulullah. Khossoni bidzalika Rasulullah. Itu nanti jadi hadis ahadi. Yang kualitasnya jauh di bawah hadis mutawatir. Jadi barokahnya orang su'ul adab itu ya ada. Karena Allah yang mendesain ini. Akhirnya kata sahabat, kata Anas bin Malik, mereka itu mangkelnya bukan main sama Arabi tadi. Karena tanya enggak sopan sama Rasulullah. Tapi setelah Nabi jawab, almar'u ma'aman habba, fama farihu bisyai'in farohahum bidzalika badal. Mereka enggak pernah senang dengan hadisnya Nabi, sesenang riwayat almar'u ma'aman habba. Barokahnya Arabi, Bedui. Makanya saya sebagai kiai ini, Bedui saya tak pertahankan ila yaumil qiyamah. Karena umat ini pernah terbarokahi oleh orang apa? Bedui. Barokahi suladab tadi. Jadi mohon ini supaya majelis ini kan majlisul itorti Rasulullah, coba terlatihlah mengatakan Allah itu subjek, Allah itu al-fa'ilul mukhtar, Allah itu al-fa'ilul mukhtar, Allah itu yang menentukan alam ini. Dan Allah mensifati dirinya wa annahu wa adhaka wa abka. Allah itu zat yang memberi orang itu bisa tertawa. Dan Allah juga yang memberikan orang itu bisa menangis. Mbok kayak apa kamu neror umat? Wah, amal enggak mesti diterima gini-gini. Ternyata ning majelis nangis sih. Mulai guyu. Kadang guyu-guyune ngenyak tenane. Daripada apa ya agak-agak merodok orang yang dohirnya beda dengan batinnya. Enggak perlu distatuskan seperti itu. Ya sudah biasa saja. Jadi nah, fi muqaddimihim imam besar dalam manhaj ini namanya Abul Hasan apa? Asyadili. Abul Hasan Asyadili itu kalau ada orang tanya gini, Beb saya ini susah, sholat saya tidak mesti diterima Allah gini-gini, marah. Enggak usah. Kafa bika jazaan an radiyaka laka ahlan. Sudah kamu ditakdir pernah sujud itu sudah keren. Saya itu andaikan dapat kabar dari malaikat, bahak sholat kamu tidak diterima, saya tidak susah. Bukan karena sombong. Pernah ditakdir sholat sujud ning Allah itu keren. Kayak apa malunya kita ketemu Allah kemudian kita di bumi tidak pernah sujud. Makanya cara Abul Hasan Asyadili kowe ora usah mikir salatem ditampa taro ora usah mbok mikir. Kowe ditakdir tau sujud itu hebat. Kafa bika jazaan an radiyaka laka ahla. Cukup kamu mendapat balasan dari Allah, kamu pernah ditakdir sujud.
Gak perlu ngaji alim alamas, gue sawi ngalor kidul jalalain keren. Paling gak malaikat pernah melihat kamu, wah gue tak kitab kuwedi. Gak penting paham, gak penting. Karena isra bakat paham teman. Jadi Abdul Hasan Asyadzili adalah orang yang dan itu Al Hasani ya, dan itu Al Hasani. Makanya macam-macam kita yang Al Husaini sudah kita punya Faqih Muqaddam, punya banyak. Di Al Hasani yang paling populer diantaranya adalah Abdul Hasan Asyadzili. Beliau tuh kalau ngendikan sesuatu itu positif terus. Termasuk itu ketika ada orang resah sholat saya diterima ndak, kata beliau, wes sing support nak, ditetir tahu sujud. Saya itu sebetulnya kadang-kadang ya miris, wes sholatku tompo ora, tapi saya sangat sadili, sangat sadili. Saya nggak pernah berdoa ya Allah ibadah kami jenengan terima ndak, karena takut kalau doa gitu keterusan itu terus ditompo ora, ya. Akhirnya keterusan gitu, akhirnya ngenes. Masa orang pernah sujud ngenes? Lama-lama gini setan masuk. Apa artinya saya sujud ternyata gak diterima? Lu wong kawula kok iskal tentang pernah sujud. Itu kan ibarat gini, kamu ngasih uang sama orang tua kamu, misalnya Habib Soleh ngasih uang Habib Ali, terus apa artinya tak kasih, kemudian beliau tidak terima kasih, itu kan lucu. Terima kasih tidak terima kasih, seorang anak ngasih orang tua itu keren. Makanya saya bangga dengan Habib Soleh ketika beliau mengumrohkan Habib Ali, sudah mendaftarkan haji Habib Ali. Gak usah mikir diterima apa enggak. Wes keren, itu sudah perilaku yang keren, yang hebat. Tapi ngeten ya, kalau pesan karena Habib Soleh mulai kecil sama saya, sama-sama ngaji di Mbah Mun. Orientasi terbaik saking sunnah nabawiyah, gini ku keberlangsungan. Terus kalau sering belajar tentang kitab-kitab samawi, kitab-kitab sing diriwayataken beberapa ulama ahli kitab, sing pun disahkan kalian ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Niku riyen Nabi Ibrahim niku pertama dadi Khalilur Rahman. Kekasih Allah Khalilur Rahman. Niku mergi piyambake nu tersiksa. Tersiksa protes. Terus kadang tiang saya niku kudu protes. Tapi protes bukan kita demo. Protes itu tidak harus demo, protes. Ya Allah, dunia ini tidak fair. Engkau yang Tuhan, engkau zat yang begitu penting, engkau zat yang menciptakan langit dan bumi, engkau zat yang memberi rizki, yang bikin air, bikin oksigen, semua kebutuhan manusia, kemudian mereka tidak kenal engkau. Ini tidak fair. Jadi beliau itu tiap malam itu ngumpat. Ini enggak fair dunia ini. Engkau yang begitu penting pencipta langit bumi, engkau begitu penting yang menciptakan air, menciptakan kebutuhan manusia, kemudian mereka tidak kenal engkau, ini tidak fair. Ini tidak benar. Jadi sering marah. Karena sampean nggak bisa bayangkan kan apapun hebatnya presiden atau menteri atau rektor atau kiai itu nang desa nggak dikenali statusnya diundang lek apa yang dilek itu gak keren belas. Karena ya sama kan, misalnya Habib Soleh Alatos, muridnya Said Umar punya Mbah Mun, terus nang desa diundang pening dilek itu kan gak keren belas. Awal dari keren tetap dikenal. Nah kemudian orang itu tidak kenal Allah. Makanya terus beliau sujud berkali-kali, ya Allah, sama siapa munajatnya beliau. Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Jadi cara kiai sarang namanya innahu sak temene kelakuan la yahzunu, yektene nyusano ni ing ingsun, nyusano banget karena pakai lam taukid. Innahu sak temene kelakuan la yahzunu, yektene nyusano banget ni ing ingsun. Apa sing nyusano an? Apa sedene kelakuan la ara ora ningali ingsun fil ardi ing dalam bumi. Ahad dan ing wong suwiji ya budu kang nyembah sapa ahad ka ing panjenengan ghairi saliyane ingsun. Ya Allah, sungguh saya sangat susah. Karena engkau zat yang begitu penting, kemudian yang tahu kalau engkau Tuhan itu hanya saya. Sampean ngenes gak misalnya ada orang melihat saya itu Umar Hafid, kemudian tidak tahu kalau beliau orang alim. Sampean sebagai muridnya ngenes gak? Ngenes kan? Ada orang memperlakukan Mbah Mun tidak tahu kalau beliau seorang alim alama. Kita sebagai santrinya ngenes gak? Ngenes. Lah ini Allah yang Tuhan, kemudian orang tidak ada yang memperlakukan dia sebagai Tuhan. Bahkan nyebut saja tidak mau. Itu ketersiksaannya Nabi Ibrahim. Kalau kita kan tersiksa mergo di duit, ora payu rabi, terus sing wis payu rabi ra iso wayo, ya gitu. Macam-macam kesulitan. Itu jadi apa jadi wali itu sudah berat karena orientasinya agak tentang Allah tapi tentang diri sendiri. Ana sing susah proposal ragu ya Mas Angga. Macam-macam.
Artinya Nabi Ibrahim itu orang yang benar-benar Khalil Rahman. Beliau tersiksa ini karena dunia dianggap gak fair. Masa Allah zat yang begitu penting kemudian mereka nggak tahu. Maka awal dari nubuah itu apa? Menaukan al-i'lan, mempermaklumatkan Allah di alam raya ini. Makanya nggak ada nabi kecuali memaklumatkan diri.